selain kita ini lawyer, memang ya kita di pengurus Partai Golkar ini mempunyai program dan merupakan suatu kewajiban kita untuk mengedukasi warga. Mereka menganggap pakai jasa hukum, pakai lawyer biaya besar, tidak. Nah, itu lagi. Khususnya ini jadi persoalan juga. Ya, khususnya di Partai Golkar ini kita menerima aduan masyarakat, orang yang butuh pendampingan hukum, bantuan hukum free, gratis. Siapapun bisa datang ke Golkar. Golkar. Ketemu lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Hari ini rame kita ketemu dengan orang-orang yang katanya pemuda berbahaya. Ini ada Mas Agung, ada Mas Sofyan. Apa kabar semua? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini baik, kalau, Mas Nanang. Kalau para lawyer itu banyak dibilang itu kan orang-orang yang luar biasa ya. Enggak, Mas. Profesi yang banyak Profesi mulia, officium nobil. No, itu apalagi itu. Itu profesi mulia. Mulia. Iya. Ini bilang kan banyak orang ini kan cenderung sebisa mungkin menghindari berhubungan dengan persoalan hukum. Iya. Nah, teman-teman sebagai seorang lawyer kan malah hadir di situ untuk menjembatani persoalan-persoalan itu. Nah, sementara sih kalau ngomong persoalan di masyarakat yang paling sering dihadapi apa sih persoalan hukum di masyarakat itu? Ayo, gak apa-apa gantian udah. Jadi gini Mas, sebelumnya saya luruskan dulu. Ya. Karena di khalayak umum itu lawyer, pengacara atau advokat itu di mata orang-orang awam itu kesannya kurang baik. Betul. Ya, membela yang banyak. Membela orang-orang yang salah. Ya. Sebenarnya gitu. Jadi kita luruskan dulu itu persepsi. Jadi lawyer itu, dan kebetulan kami juga di pengurus Partai Golkar Sidoarjo, khususnya di bidang hukum dan HAM, Partai Golkar Sidoarjo. Jadi pengacara atau advokat itu officium nobile. Jadi profesi yang sangat mulia. Kita tidak melihat dari sisi materi. Kalau kita memahami betul officium nobile itu, kata mulia itu kita justru membantu orang yang haknya perlu dibantu di situ. Kadang kan karena kita ini menganut asas praduga tak bersalah. Betul. Jadi asas praduga tak bersalah itu kita belum bisa mengatakan orang itu bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Itulah letak profesi kita untuk membela hak-hak yang diduga telah melakukan suatu perbuatan hukum, tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dan lain-lain. Ya. Jadi itu kita perlu luruskan itu. Ya. Pengacara itu bukan sesosok profesi yang membela yang bayar dan membantu yang salah dan membebaskan orang yang salah. Bukan. Nah, itu kan kalau orang sudah bersalah, ya kita hanya mengawal untuk hak-haknya saja, ya kan? Sesuai dengan kesalahannya. Sesuai dengan kesalahannya. Nggak bisa memang, orang misalnya salah, pinginnya bebas. Ya, itu ada sesuatu yang harus ditanggung akibat perbuatannya. Benar. Cuman memang di masyarakat seperti ini. Ini kan secara persepsi orang awam ya, ketika orang itu dinyatakan bersalah meskipun belum ada putusan hukum, tapi ketika ada yang membela seolah-olah wis salah kok apa dibela gitu. Nah, itu kan gitu. Kita tidak bisa bilang orang itu bersalah dulu. Gitu loh. Dalam bahasa hukum memang seperti itu ya, harus dinyatakan dulu sebagai putusan hukum Dia baru. punya hak. Dia punya hak untuk membantah. Gitu loh. Dia punya hak untuk membela dirinya. Ini kan asas praduga tak bersalah, gitu loh. Jadi memang ada proses-proses hukum yang harus dilalui. Misal dalam hukum acara pidana itu ada pelaporan, ada penyelidikan, ada penyidikan sampai nanti ke persidangan. Kita itu nanti ya membela hak hukumnya si ini tersangka, Pak, sampai ke terdakwa. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan, memvonis sebelum putusan hukum ya. Nah, sebelum Pak Hakim mengetuk belum bisa dinyatakan orang itu bersalah atau tidak. Betul. Nah, ini yang perlu di pendidikan terus ya, dikasih edukasinya ke masyarakat bahwa apapun sebelum itu Pak Hakim mengetuk palu belum dinyatakan orang itu bersalah. Karena
Ya kita tahulah banyak korban-korban, entah itu fitnah, entah itu jebakan, entah itu orang yang tidak tahu hukum sampai dia melakukan pelanggaran hukum karena ketidaktahuan dia, itu yang kita bela, gitu loh. Jadi jangan serta-merta orang itu telah melakukan perbuatan hukum tertentu terus kita biarkan. Lokasinya dia. Ya. Siapa tahu dia itu korban. Ya toh? Siapa tahu dia itu dijebak. Nah, kita itu mencari keadilan. Membantu mencari keadilan. Jadi jangan dicap jelek dulu lah. Dicap jelek buruk dulu terkait status orang yang statusnya sebagai tersangka. Inilah mengapa hari ini saya mendatangkan teman-teman muda ini untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa apapun persoalan di masyarakat itu sebelum Pak Hakim sekali lagi memutuskan itu ketok palunya itu bervonis atau tidak, itu kan orang belum bisa nyatakan bersalah atau tidak. Dan yang terpenting jangan main hakim sendiri. Itu karena mentang-mentang misalnya pun memergoki atau lihat di sekitar ada orang mencuri motor, ketangkap langsung dihakimi. Hukum sosial mungkin karena dianggap itu misalnya contoh curi motor. Ini saya memberi gambaran curi motor. Misalnya nih ada motor parkir berjajar-jajar. Motor kita itu ketutupan, motornya mereka, motor salah satu ini ketutupan. Kita mengambil, misalnya kita mengambil motor kita, otomatis kita kan memindahkan motor yang nutupin kita. Lah, waktu kita mengambil ini, misalnya orang lain teriak, yang punya teriak, maling, 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 kan maksud kita ini bukan mencuri, tapi memindahkan motor, tidak ada niatan. Tapi karena itu pengaruh emosional emosional, orang-orang langsung kepancing tanpa dilihat dulu faktanya seperti apa, tiba-tiba oh ya maling, tidak ditanya tidak apa, langsung main hakim sendiri. Itu juga akhirnya nanti akan merugikan orang yang melakukan kekerasan. Niatnya membantu malah menjadi persoalan hukum. Karena menghakimi orang yang belum tentu bersalah. Karena dia cuma mau memindahkan, mau ngambil motornya, tapi dipukul duluan gitu. Kalau dia nggak terima, bisa melaporkan balik orang-orang yang memukuli itu. Itu pernah ada. Jadi saya menyambung dari Mas Agung, yang pernah ada di kampung saya itu waktu itu sama persis kayak gitu. Jadi ada orang, katakanlah orang itu gila, gila. Cuman keluarganya ada. Lah orang itu tiba-tiba di warung kopi lah ya bahasanya kita itu, bahasa orang-orang sini. Dia itu menuntun motor karena dia gila. Dia nggak ada niatan untuk mencuri. Dia gila, gitu loh. Dia menuntun motor, tiba-tiba pemilik motor ngeriakin dia maling. Masa akhirnya menggeruduk, meninggal. Hari itu juga di tempat itu juga meninggal. Ketika itu ada warga yang tahu, loh itu bukan maling, itu orang gila. Ojo dipateni. Dari situ keluarga nggak terima, nuntut. Terus siapa yang mau diminta tanggung jawab seperti ini? Lah itulah kita butuh, terutama Partai Golkar ini, kita butuh ada edukasi terhadap warga, diberikan pemahaman masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri. Itulah pentingnya Partai Golkar Sidoarjo itu ada bidang hukum dan HAM. Salah satu nanti program kita itu melakukan penyuluhan hukum, seminar hukum, cangkrukan, ngobrol tipis-tipis lah. Ya kita ngasih edukasi, kita ngasih wawasan tentang hukum itu seperti apa, gitu loh. Dan di setiap kampung, desa, kecamatan itu kan case-nya kan banyak dan itu berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai kondisi lokal masyarakat. Kita harus bisa menyesuaikan di situ. Kita ngasih materi. Itulah tugas kita. Selain kita ini lawyer, memang ya kita
di pengurus Partai Golkar ini mempunyai program dan merupakan suatu kewajiban kita untuk mengedukasi warga. Dan yang menarik ini kan eranya sudah masuk wilayah digital ya. Siap. Dan itu ternyata ruang-ruang pelanggaran hukum juga besar di situ. Ya. Kita ngomong perbuatan tidak menyenangkan sudah jadi posting ngomongin seseorang sudah bisa jadi persoalan hukum. Nah ini sementara tidak semua orang masih paham ke wilayah itu. Padahal ranahnya juga sama, ancamannya sama misalnya di kehidupan di masyarakat. Nah kalau soal di medsos gitu, itu kan rawan-rawan juga ya. Benar. Berada di pinggir jurang. Ya, kita harus bisa menghimbau, Mas. Jadi selain dari himbauan dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kita juga harus bisa menghimbau warga setempat. Pentingnya agar kita ini tidak selalu berhati-hatilah main medsos, berhati-hatilah main medsos. Kita harus bisa mengasih gambaran-gambaran ke warga setempat karena mereka itu kenapa sih? Orang-orang itu main medsos ini ngawur lah bahasanya ya, ngawur karena mereka nggak pernah kenal undang-undang ITE, mereka nggak pernah tahu bahayanya undang-undang ITE. Ketika orang posting misalnya di berandanya Facebook dianggap ini postingan saya sendiri, gitu kan. Ternyata ketika efek bisa menyangkut orang lain kan juga berhubungan dengan orang lain, karena meranggapnya. Contoh, misalnya si A dan si B, si A memberi hutang si B. Si B tidak membayar hutangnya, ya kan? Habis itu ditagih tidak dibayar, karena si A emosi, dia memposting. Banyak kayak gitu. Iya, namanya, fotonya ditampilkan, chattingnya di screenshot, diupload, dilihat banyak kalayak. Lah, apakah itu termasuk pencemaran nama baik? Ya kan? Timbul masalah lagi. Orang yang dirugikan bisa saja melaporkan. Ini pencemaran nama baik. Dua hal yang berbeda. Karena masalah hutang piutang, akhirnya merembet ke pencemaran nama baik. Kalau nggak terima bisa dilaporkan. Makanya dari itu, lakukanlah upaya-upaya hukum yang sesuai dengan undang-undang. Misalnya hutang piutangnya itu ada perjanjian, ya kan? Ya, kalau tidak diselesaikan bisa dilewat mediasi atau melakukan gugatan. Misalnya itu kalau adanya suatu perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian bisa secara kekeluargaan mungkin. Pokoknya hati-hati dalam memposting apapun itu. Apapun. Karena jari Anda bisa mempidanakan. Kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang jari Anda jempol. Iya. Kita harus bijaksana. Malah sebenarnya korbannya ini yang pemberi utang itu, akhirnya dia bisa banyak perkara kayak gitu. Jadi memang kita harus memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Kita edukasi hukum, pentingnya kita belajar hukum. Edukasi ke masyarakat intinya itu ya. Dengan pemahaman lebih bahwa persoalan hukum ini gak gampang. Hal-hal kecil pun sepele sebenarnya bisa jadi persoalan hukum. Benar. Kalau misalnya ramai juga ras-rasan di kampung itu kan ngomong gitu. Kalau misalnya sampai kedenger itu kan, itu bisa nggak masuk ke wilayah gitu? Misalnya rasan-rasan gimana? Fitnah. Ya, cenderung kayak gitu. Umum kan kita ngobrol di warkop itu kan ngobrol iku ngono-ngono. Kayak gak terima kan bisa itu ya. Masuk kayak gitu. Susah. Kalau ngomongin itu kan kita ngomongin materi hukum. Jadi harus ada, kalau misal kita harus memenuhi delik dalam suatu perbuatan pidana itu harus minimal 2 alat bukti. Wajib 2 alat bukti. Jadi harus kita kaji dulu 2 alat bukti terus. Nggak serta-merta terus kita bilang itu seneng dilapor nggak bisa kayak gitu kan. Harus ada memenuhi 2 syarat itu deh. Benar. Nggak semudah itu juga. Pokoknya nggak seneng diajar gitu. Nah, itu ya. Itu kan kasihan gitu loh. Kasihan masa ya kita hanya ngomong rasan-rasan kayak ibu-ibu lah di pasar rasan-rasan gitu. Gak terima laporno kan kasihan juga. Gitu. Itu pembuktiannya agak susah kalau seperti itu. Tapi kalau media sosial sangat
mudah sekali ya kan. Ada. Dia memposting tapi sudah di capture, habis itu dihapus, udah nggak bisa. Ya. Jejak digital pasti masih ada saksi. Benar. Jadi ini hal-hal yang sederhana yang sebenarnya di masyarakat sering terjadi, namun kita banyak yang masih belum paham terkait urusannya dengan persoalan hukum. Nah, teman-teman, saya pikir sudah hari ini memberikan edukasi lewat podcast kita inilah, memberikan pemahaman bahwa sebenarnya hal-hal sederhana itu masih bisa jadi persoalan. Benar. Soal sepele menjadi persoalan sepuluh, persoalan hukum. Nah, kalau misalnya ini ada yang persoalan hukum, banyak juga yang nggak paham bagaimana prosesnya melaporkan atau kepada siapa. Ini juga banyak yang nggak paham. Misalnya untuk proses, misalnya ada persoalan hukum di wilayahnya atau menimpa dirinya, ini melapornya kepada siapa? Ke polisi dulu atau ke pengacara atau gimana alurnya seperti itu? Ya. Kalau proses hukum itu kan ada, kita secara umum aja ya, ada perdata, ada pidana. Ya. Gitu loh. Ada perdata, ada pidana. Kalau perdata, saran kami ya, kalau orang yang merasa dirugikan ini mau melangkah ke jalur hukum, konsultasi dulu ke lawyer, advokat, LBH ataupun apa itu, konsultasi dulu, jangan sampai salah melangkah. Konsultasi, kalau perdata konsultasi, karena seperti perbuatan melawan hukum misal ya, karena ada step yang harus dilewati. Perbuatan melawan hukum, uang prestasi itu harus somasi dulu. Prosesnya harus somasi. Ya, itu yang ya secara umum ya. Konsultasi aja dulu. Jadi stigma masyarakat sekarang ini sampai saat ini mereka menganggap pakai jasa hukum, pakai lawyer biaya besar, tidak. Nah, itu lagi. Khususnya ini jadi persoalan juga. Iya, khususnya di Partai Golkar ini kita menerima aduan masyarakat orang yang butuh pendampingan hukum, bantuan hukum free, gratis. Siapapun bisa datang ke Golkar. Golkar Sidoarjo. Golkar Sidoarjo. Jadi warga podcast Golkar Sidoarjo, kalau misal ada permasalahan hukum, datang ke DPD Partai Golkar Sidoarjo. Insya Allah kita bantu. Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani. Depan alun-alun. Kita bantu semaksimal mungkin. Kalau misal ada, terutama pada orang yang tidak mampu. Nah, itu. Karena banyak sekali orang itu ragu dengan persoalan hukum karena mikir mesti berbiaya mahal. Iya, benar. Ya, itu bikin mundur dulu. Jadi kan gini Mas Nanang, katanya kan, kata orang-orang dulu kan ya, jangan kamu istilahnya itu serahkan pada ahlinya lah gitu. Ya. Jangan ketika ada permasalahan hukum, ya kalau misal mau melangkah langsung, misal pidana mau bikin laporan ya nggak apa-apa. Kalau misal urusan perdata langsung bikin gugatan, daftarkan gugatan ya nggak apa-apa. Cuman kan alangkah baiknya itu dipercayakan sama yang paham. Ya, paham ahlinya lah. Hukum. Betul. Dan memang warga sampai saat ini mereka menganggap wah pakai lawyer itu biaya mahal. Pakai pengacara itu biaya yang mahal. sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Satu menghindari hukum karena ribet, yang kedua kalau mesti berhubungan dengan biaya mahal. Iya. Orang-orang pasti sambatnya gini, Mas. Aku wis logo ketimpa ya Kak. Terima tonggo iki rek ngenteng. Jadi kena peras mana ya, nah, itu yang muncul kan. Jadi khusus orang yang tidak mampu, kami siap membantu. Siap. Dan mendampingi proses hukumnya ya. Iya. Oke, tinggal datang, tinggal kontak ke teman-teman Golkar, tim hukum Golkar siap membantu, memberikan advokasi, pendampingan sampai proses selesai. Siap. Siap. Jadi selain dari penyuluhan hukum, seminar, ngopi, cangkruan, bahas tentang hukum, kita juga legal action. Kita juga bantu masalah pendampingan hukum, terus ya konsultasi hukum dan lain-lain. Penting ini untuk memberikan penyadaran ke masyarakat, pendidikan sosialisasi soal hukum ke masyarakat bahwa persoalan hukum biarpun itu persoalannya seperti apa, besar atau kecil, kalau memang terhambat oleh persoalan tidak tahuan persoalan hukum atau terhambat persoalan biaya, bisa langsung datang ke Golkar Sidoarjo.
depan alun-alun. Gampang ya. Bisa ketemu nanti ada Mas Sofyan atau Mas Agung, nanti siap akan melakukan pendampingan. Siap. Yang satu lagi yang sering dihadapi di masyarakat persoalan hukum apa sih yang paling sering gitu? Persoalan yang teman-teman hadapi selama ini sebagai seorang lawyer? Penipuan penggelapan, Mas. Penipuan penggelapan seperti arisan bodong. Terus investasi bodong termasuk? Investasi bodong. Itu banyak. Hutang piutang. Ya, sebisa mungkin kalau kita melakukan sesuatu, misalnya ada pinjaman, uang, dan lain sebagainya, minimal ada perjanjian. Minimal ada perjanjian, karena dari perjanjian itu, atau kwitansi ya, kan diberi kwitansi. Ada bukti, minimal ada bukti. Kebanyakan masyarakat itu, apalagi khususnya masyarakat kita, itu saling percaya. Ya kan? Karena konco ya. Karena temen, nggak enak, nanti dimintain perjanjian. Aduh nggak enak, aku konco dewe nggak perjanjian. Tapi faktanya ya kalau ada masalah itu bagaimana penyelesaian ini gitu. Kalau ada perjanjian kan jelas, ada buktinya. Berarti kalau tidak bisa menyelesaikan sesuai perjanjian aja dan sesuai undang-undang. Perjanjian lewat WA bisa nggak, Mas? Kenapa? Nanti saya misalnya perjanjian lewat WA, saya pinjam nanti saya balikin tanggal ini. Ternyata WA prestasi. WA itu bisa nggak dijadikan bisa? Mas, prinsip 1338 itu Mas. Perjanjian itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Jadi perjanjian itu udah dianggap undang-undang. Jadi entah itu lisan, entah itu tertulis, itu udah mengikat, Mas. Cuman kalau lisan ya, kita ngomongin lisan, harus ada saksi. Iya toh? Iya. Jadi bukti formilnya di mana? Gitu loh. Kalau undang-undang udah melindungi, kamu perjanjian lisan, misal pinjam uang, tak selang yo, tak pinjam ya ini, misal 100 juta, ya wis, karena teman baik, mosok ya pakai apa? Kwitansi rek, mosok percaya dilindungi sama undang-undang. Cuman ya itu tadi lemahnya, pembuktiannya kita yang lemah, nanti pembuktiannya yang memberikan pinjaman itu. Betul. Kecuali ada saksi ya. Ya ada 2 saksi. Jadi ya kita harus prinsip kehati-hatian juga harus kita pakai ketika melakukan transaksi apapun. Apapun itu ya. Ya. Berkaitannya dengan persoalan ekonomi juga penting kan. Penting. Dan ini sekali lagi memberikan info kepada masyarakat Sidoarjo, khususnya yang berhubungan dengan persoalan hukum, Golkar siap memberikan bantuan. Siap. Sekali lagi terima kasih. Ini luar biasa perbincangan hari ini. Sederhana, tapi saya pikir memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, membuka wawasan bahwa apapun lah persoalan hukum itu serahkan pada ahlinya. Teman-teman yang di Golkar ini siap untuk membantu. Jangan takut biaya lah. Jangan takut biaya. Itu yang penting. Nah itu tadi pegangan kita Officium Nobile. Kita harus bisa membantu orang tanpa memungut sepeser pun. Minimal seseorang udah tahu langkah-langkah hukumnya. Ya. Step-stepnya yang harus dilakukan. Langkah-langkah ketika hukumnya. menghadapi persoalan hukum, benar. Bisa langsung datang ke Golkar. Benar. Bisa nemui Mas Sofyan atau Mas Agung. Siap. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kita semuanya. Golkar Sidoarjo. Level.